sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang, welcome di channel baru ini, yaitu channel Judi Pampa. Baik, seperti biasa di channel ini akan selalu membahas tentang banyak hal, tetapi yang paling utama yang akan saya bahas selalu itu adalah tentang pendidikan, education, kemudian tentang hiburan, tentang lifestyle kadang-kadang, dan juga bisa sharing di channel ini. Kalian bisa sharing tentang pengalaman kamu, atau kalian bisa sharing tentang kehidupan yang sudah kalian alami sampai sejauh ini. Silahkan komentar di kolom komentar ya. Hari Senin, sesuai janji saya atau komitmen saya, di setiap hari Senin dan Kamis aku akan memberikan kalian banyak bahasan tentang pendidikan. Nah, sesuai judul yang udah kalian baca di kolom judul ya, saya akan mengangkat sebuah bahasan mengenai seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kayaknya tuh informasi ini tuh biasa banget buat kita-kita yang pastinya udah tahu gitu lah ya, buat kalian-kalian yang pastinya udah tahu, tapi nggak sedikit juga orang-orang di luar sana, apalagi orang tua yang mungkin hidup di lingkungan yang tidak familiar dengan perguruan tinggi negeri atau tidak familiar dengan pendidikan tinggi untuk anak-anaknya. Nah, makanya aku mencoba nge-share informasi ini. Di luar sana tuh masih banyak nih yang nanya, tetangga-tetanggaku, terus adik-adik kelas lagi, tetangga-tetanggaku, terus kemudian anak-anak SMA, ya, adik-adik juga yang kelas 10, kelas 11, mereka tuh masih bingung, loh, apa sih itu SPMB, terus ada SNMPTN, terus ada SBMPTN, terus ada bidik misi, apa sih itu semua, terus sekarang ada UTBK gitu kan. Aku tuh bingung yang bener tuh yang mana sih. Penerimaan mahasiswa baru ya, dari dulu banget, udah dari zaman bahola banget tuh udah ada di sistem pendidikan di Indonesia. Ada juga peraturan yang sudah mengaturnya. Cuman dulu sampai di tahun 2008 ya, sampai di tahun 2008 seleksi penerimaan mahasiswa baru itu dikenal dengan SPMB, dilakukan secara terpusat, kemudian terintegrasi juga dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia sampai suatu saat, sampai suatu saat banyak kendala yang dihadapi, banyak masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan juga perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, sampai akhirnya keluarlah Permendiknas nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri. Nah, semenjak itu muncul istilahnya berubah, tidak lagi SPMB, tetapi dikenal dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau biasa disingkat dengan SNMPTN. Ada 3 jalur pada tahun 2008 waktu itu kalau misalnya kita mau seleksi gitu ya. Yang pertama itu adalah SNMPTN undangan atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Undangan. Kemudian yang kedua SNMPTN, yang ketiga itu adalah seleksi mandiri. Nah, SNMPTN undangan ya, itu merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang kriteria penilaiannya atau pelaksanaannya itu menggunakan nilai rapot, dan pelaksanaannya itu terintegrasi dengan sekolah. MPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri nih tanpa undangan itu merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri menggunakan tes secara serentak secara nasional gitu. Dan yang ketiga itu adalah seleksi mandiri, itu merupakan tes masuk perguruan tinggi negeri yang mana tesnya itu yang menyelenggarakan itu adalah perguruan tinggi negeri terkait atau perguruan tinggi negeri yang bersangkutan yang kalian daftar gitu ya. Itu berlangsung sampai tahun 2013. Istilah itu berlangsung sampai tahun 2013 maksud saya. Nah, setelah tahun 2013 istilahnya berubah, yang tadinya SNMPTN undangan menjadi SNMPTN saja. Yang tadinya SNMPTN berubah menjadi SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan seleksi mandiri masih ada. Yang aku bilang tadi itu terintegrasi dengan sekolah. Loh, kenapa sih terintegrasi dengan sekolah gitu? Karena
di jalur SNMPTN ini memang ada kerjasama di banyak satuan pendidikan gitu loh. Perguruan tinggi negeri mereka juga bekerjasama dengan sekolah gitu. Jadi ketika kalian mau mengikuti seleksi melalui jalur ini, tentu sekolah kalian itu harus memiliki NPSN ya, dan kalian juga sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah itu serta memiliki NISN. Nah, di SNMPTN itu nanti sekolah berkewajiban mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau biasa disingkat dengan PDSS gitu. Nah, di PDSS itu nanti sekolah wajib mengisi rekam jejak kerja kinerja sekolah tadi ya kan, kemudian prestasi akademik siswa dengan lengkap dan benar. Prestasi akademik siswanya nanti yang dilihat adalah nilai rapor kamu. Kalau misalnya kamu anak SMA yang program belajarnya 3 tahun, maka yang dilihat nanti adalah nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 ya. Tapi kalau kamu anak SMK yang masa belajarnya itu adalah 4 tahun gitu ya, berarti nilai rapot yang dilihat nanti adalah nilai rapot dari semester 1 sampai semester 7. Jadi anak-anak yang udah lolos di jalur SNMPTN itu mereka memang nilainya itu naik terus dari semester 1 sampai semester 5 untuk program untuk masa belajar SMA gitu ya. Apa sih yang nilainya naik terus? Nilai mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang mau kamu ambil. Jadi contoh nih, misalnya aku pengen daftar jurusan pendidikan ekonomi lewat jalur SNMPTN gitu. Nah, nanti sekolah itu kan sudah ngisi PDSS tadi. Sekolah itu kan udah ngisi PDSS tadi, di situ sudah terekam gimana prestasi kamu, gimana prestasi saya dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian nilai-nilai saya juga termasuknya. Nah, nanti perguruan tinggi negeri itu melihat nilainya dari kenaikannya itu lebih ke marginalnya, lebih ke tambahannya. Jadi misalnya semester 1 aku nilainya 75 nih untuk mata pelajaran ekonomi. Di semester 2 nilaiku 78. Oh, berarti kenaikannya adalah 3 poin. Nah, di semester 3 paling tidak nilaiku tuh harus naik 4 poin. 4 poin. Jadi 78 tambah 4 sama dengan ya 81. 82 ya. Jadi 78 tambah 4 berarti ya 82. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang aku tahu gitu. Nah, terus yang kedua, setelah itu nanti pengumumannya juga ada pengumumannya nanti akan disampaikan ke sekolah. Pengumumannya nanti akan disampaikan ke sekolah dan sekolah akan memberitahu kita gitu. Lah, tadi kan aku bilang ya, kalau di zaman dulu tuh ada beasiswa namanya bidik misi, dan sekarang itu tidak lagi dikenal dengan bidik misi, tetapi lebih dikenal dengan KIPK gitu, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jalur yang kedua yang tadi sudah saya sebutkan adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau biasa disebut dengan SBMPTN. Nah, SBMPTN. Nah, kalau kalian mau mengikuti melalui jalur ini, kalian harus daftar dulu, daftar secara mandiri pada saat itu ya. Daftar mandiri pada saat itu di ujian.sbmptn.or.id. Nah, kalau kalian udah daftar, nanti kalian mengisi biodata, kemudian kalian akan disuruh membayar ke bank-bank yang sudah ditentukan. Nah, setelah membayar nanti keluarlah jadwal tes kalian, lokasinya di mana, jam berapa, baru nanti kalian bisa tes. Nah, tesnya itu ada tes potensi akademik pada saat itu dan juga tes keterampilan. Tes tulisnya pada saat itu dikenal dengan tes potensi akademik dan tes kemampuan dasar. Tes kompetensi akademik dan tes kemampuan dasar emang udah dari zaman dulu soalnya hot gitu, high order thinking skill yang sangat sulit dengan 100 soal yang dikerjakan selama 90 menit gitu. 90 menit. Nah, pada saat itu belum langsung keluar skornya ya. Jadi nunggu dulu berapa hari baru nanti keluarlah pengumuman SBMPTN yang lolos atau tidak gitu. Nah, kalau yang seleksi mandiri sama udah dari zaman dulu,
Kalau seleksi mandiri itu yang menyelenggarakan adalah perguruan tinggi negeri yang bersangkutan gitu. Kalau misalnya kalian jadi yang selama ini orang bingung SPMB itu apa, SNMPTN itu apa, SBMPTN itu apa, SNMPTN undangan, bidik misi, KIPK itu apa sih? Kok memang esensinya sama gitu, cuman beda namanya aja. Kalau dulu dikenal dengan SPMB, sekarang dikenal dengan SNMPTN. Kalau dulu dikenal dengan SPMB, sekarang udah tidak dipakai lagi. Kemudian SNMPTN undangan dulu namanya ya, sekarang udah sama dengan SNMPTN. Kalau dulu namanya SNMPTN, sekarang diganti menjadi SBMPTN. Yang nggak pernah berubah itu ya seleksi mandiri gitu ya. Tapi kalau seleksi mandiri itu di setiap universitas itu memiliki nama yang beda-beda. Kadang ada ujian mandiri UMGM, terus ada UMITB, atau seleksi mandiri itu cuma beda istilah aja. UMITB, UMIPB gitu kan, UMGM, terus SMUNY misalnya. Nah itu cuman beda istilah aja, jadi nggak usah bingung. Sekali lagi, kalau kalian mau cari tahu informasi tentang seleksi mandiri di universitas-universitas yang kalian suka, kalian bisa langsung cek di website resmi universitas tersebut. Next video aku akan coba jelaskan tentang UTBK. Mungkin nanti aku akan sedikit sharing atau sedikit berbagi. Mungkin aku akan share sedikit berbagi tentang passing grade juga ya di next video. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah. Kalian butuh informasi apa? Silahkan komen di bawah. Ya, bye. Sampai jumpa.